Dia adalah Ali, remaja 17 tahun asal Jakarta. Malam itu, ia sedang membuat video yang berisi tentang kerinduannya pada ibunya. Dulu, di saat Ali masih kecil, ibunya yang bernama Mia mengatakan jika dia akan pergi ke New York demi mengejar cita-citanya menjadi penyanyi terkenal di sana. Sebelum pergi, ibunya berpesan pada Ali agar selalu menjaga ayahnya. Dan mungkin malam itu adalah malam yang paling menyedihkan ketika seorang anak ditinggal pergi oleh ibunya untuk waktu yang lama. Setelah kepergian ibunya, ayahnya lah yang harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi dirinya. 6 bulan pun berlalu. Ayah Ali menagih janji istrinya yang akan pulang jika dia di sana tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi istrinya menolak karena dia malu jika pulang tanpa menjadi apa-apa. Ayah Ali kemudian mengatakan jika dia butuh istrinya dan Ali butuh ibunya, tapi tetap saja ibu Ali tak mau pulang. Dengan perasaan sedih, ayah Ali mengatakan, "Ya udah, kamu gak usah pulang." Waktu demi waktu pun berlalu. Ali kini telah tumbuh menjadi seorang anak remaja, dan Ali kini semakin menderita pasca kepergian ayahnya yang meninggal karena serangan jantung. Di saat Ali sedang mengemasi barang-barang milik ayahnya, Ali membuka laci dan tak sengaja menemukan tumpukan surat dari ibunya. Di dalam tumpukan surat itu juga terdapat tiket pesawat yang dikirim untuk mereka menyusul ke New York. Tapi ayah Ali tak pernah membalas satupun surat itu. Bahkan ia menyembunyikan semua itu dari Ali. Di suatu acara keluarga, saat semua orang sedang asik memamerkan prestasi-prestasi dari anggota keluarganya, Ali tiba-tiba mengutarakan niatnya untuk pergi ke New York mencari ibunya. "Saya mau ke New York nemuin mama." Sontak semua orang di sana terkejut dan tidak setuju setelah mendengar apa yang dibicarakan olehnya itu. Pamannya mengatakan jika ibu Ali pergi meninggalkannya cuma untuk bernyanyi, dan hal itu membuat semua keluarganya sangat marah dengan keputusan ibu Ali yang meninggalkan keluarganya hanya untuk hal tersebut. Saat Ali berada di rumah budenya, ia menunjukkan tumpukan surat dan sebuah tiket dari ibunya yang ia temukan kemarin. Budenya kemudian mengatakan jika semua keluarganya sudah tahu dan menyembunyikannya dari Ali demi kebaikannya di masa depan. Mendengar hal itu, Ali merasa marah. Kenapa semua keluarganya berbohong dan menyembunyikan hal tersebut darinya? Kenapa keluarganya ingin memisahkan seorang anak dari ibunya? Melihat Ali yang seperti itu, akhirnya dengan berat hati budenya mengizinkannya untuk pergi. Setelah mendapatkan restu dari sang bude, ia pun mengontrakkan rumah satu-satunya itu untuk bekalnya nanti di sana. Sebelum pergi, ia berpamitan dulu pada sepupunya, dan budenya juga berpesan, Ojo makan babi. berpindah ke New York. Di sana kita diperkenalkan dengan 4 tante-tante asal Indonesia yang bernama Biah, Ance, Parti, dan Cinta. Mereka menjuluki diri mereka sebagai Ratu-Ratu Queen. Bisa dikatakan mereka semua telah lama tinggal di New York. Berbagai cara dan pekerjaan telah mereka jalani demi bertahan hidup. Dan saat ini mereka berempat bertujuan untuk membuka sebuah restoran Indo di sana. Di saat akan membeli sebuah ruko, ternyata uang yang mereka miliki masih kurang $10.000 atau setara dengan 146 juta rupiah. Mereka pun harus menunda keinginan mereka sampai uang yang mereka miliki cukup untuk membeli ruko itu. Sementara di sisi lain, Ali yang sudah tiba di New York segera mencari alamat ibunya yang terletak di daerah Queens.
Saat tiba di gerbang apartemen, ia tak sengaja berpapasan dengan seorang gadis cantik bernama Eva yang adalah anak dari Ance. Selain mahasiswa, Eva juga bekerja di sebuah restoran. Tak lama kemudian saat Ali mengetuk pintu, ia malah bertemu dengan para ratu-ratu Queen. Dan saat Ali bertanya mengenai ibunya, rupanya hanya Parti yang mengenali ibunya itu. Mereka menyuruh Ali untuk masuk. Kemudian Parti memberikan barang-barang milik ibu Ali yang tertinggal di sana. Parti mengatakan jika ibu Ali sudah lama pindah dan dia tidak tahu pindah kemana. Mereka kemudian mengajak Ali untuk ikut makan bersama. Mereka bertanya pada Ali akan tinggal di mana. Dan saat Ali menjawab akan tinggal di hotel, seketika saja mereka langsung menertawai Ali karena harga hotel di sana sangatlah mahal. Setelah itu, Biyah yang teringat dengan kekurangan uang ruko mereka kemudian menawarkan Ali untuk tinggal di sana. Mereka juga bersedia untuk membantu Ali mencari ibunya. Tapi Ali harus membayar sewa sebesar 1.500 US dollar atau setara dengan 20 juta. Karena tak punya pilihan lain, Ali pun mengiyakan tawaran tersebut. Keesokan harinya Ali mulai berkeliling mencari ibunya dengan hanya berbekal sebuah foto. Ia menanyai hampir semua orang yang lewat, begitu pula dengan para tante yang ikut membantu Ali. Malam pun tiba, tapi Ali masih tak mendapatkan apa-apa. Hingga saat Ali sudah pulang ke apartemen, tiba-tiba Parti mendapatkan informasi dari temannya tentang alamat ibunya yang berada di Fort Greene. Di pagi harinya, dengan semangat Ali memasakkan makanan kesukaan ibunya, yaitu rendang untuk diberikan padanya nanti. Sesampainya di sana, Ali langsung mengetuk pintu rumah ibunya. Ia pun kemudian disambut oleh seorang anak kecil. Anak itu kemudian memanggil ibunya. Saat ibunya datang, ia mengira jika Ali adalah kurir makanan. Tapi setelah Ali memanggilnya dengan sebutan mama berulang kali, Ma. Excuse me? Mama. ia pun baru sadar jika di hadapannya adalah anaknya. Mama. Namun, hal yang tak terduga terjadi saat dia mengatakan jika dia sama sekali tak mengenali Ali. Dengan perasaan sedih dan bingung, Ali pun pulang. Ali masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Ali pun terdiam saat semua orang bertanya dengan apa yang sudah terjadi. Di waktu yang sama, sepupu Ali menelpon, dan karena dia sudah mendengar cerita Ali, ia pun menceritakan semuanya pada para tante-tante itu. Setelah mendengar cerita itu, mereka pun tersulut emosi dan akan pergi melabrak ibu Ali. Ali yang melihat hal itu salah, lalu mengejar dan mengatakan jika ia memang ingin ibunya kembali, tapi tidak dengan cara seperti ini. Ia juga mengatakan kenapa semua orang tidak pernah mendengarkannya. Karena merasa bersalah, mereka semua pun meminta maaf pada Ali, dan sebagai tanda maafnya, mereka pun mengajak Ali untuk ikut pergi makan-makan. Mereka kemudian mempunyai ide untuk pergi berlibur agar Ali tak merasa sedih lagi. We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about our next day. It was easier then, so much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my... Keesokan harinya setelah berlibur, Ali kembali mendatangi rumah ibunya. Melihat ibunya yang akan pergi, Ali pun mengikutinya. Dan di saat ibunya sadar jika Ali ada di sana, ia pun langsung keluar dan menghampirinya. Ali mengatakan jika ayahnya sudah meninggal. Ibunya kemudian memberikan kartu namanya agar Ali bisa menghubunginya nanti, karena dia tidak bisa mengobrol sekarang. Singkat cerita, Ali kemudian menceritakan pada para tante jika dia sudah bertemu kembali dengan ibunya, dan ibunya juga mengajaknya untuk bertemu lagi di sebuah kafe. Mendengar cerita Ali, para tante-tante itu pun ikut senang.
Kemudian mereka mengajak Ali untuk berbelanja baju. Di saat asik-asiknya memilih baju, tiba-tiba Eva datang. What is going on here? Kamu We met, right? ketemu di mana? Hah? Kalian kapan ketemu? Hah? Enggak. Parti kemudian menyuruh Eva untuk mencarikan baju untuk Ali. Tolong pakai ini. Setelah memilihkan baju untuk Ali, ia pun pergi sembari memberitahukan namanya itu pada Ali. Aku Eva. Kemudian hari yang ditunggu tiba saat Ali bertemu dengan ibunya lagi. Meski merasa canggung karena sudah lama tak bertemu, mereka berdua bercerita tentang banyak hal di sana. Saat Ali menanyakan kenapa ibunya tak pulang ke Jakarta, ibunya hanya menjawab dengan singkat. Itu membuat Ali sedikit kecewa. Di malam hari, ibunya mengajak Ali untuk berjalan-jalan di kota New York. Saat tiba di depan kafe yang dulu ibunya pernah bekerja, ibunya mengatakan jika di sana dia tak pernah menjadi penyanyi, melainkan hanya menjadi pelayan biasa. Ali kemudian menanyakan kenapa ibunya tak bercerita lebih awal, dan lagi-lagi ibunya menjawab dengan singkat. Hal itu membuat Ali sangat kecewa. Ibunya kemudian berusaha menjelaskan kembali pada Ali apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini Ali mengajak ibunya untuk pulang ke Jakarta, tapi ibunya menolak karena ia juga memiliki keluarga di New York. Dia tak mau mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya seperti kesalahannya pada Ali. Dan saat Ali mengetahui jika keluarga baru ibunya tak mengetahui tentang Ali yang sebagai anak ingin diakui dan berhak diakui. Di keesokan harinya, akhirnya uang dari Ratu-Ratu Queen sudah terkumpul $10.000 dan mereka pun membeli sebuah ruko. Setelah selesai merayakannya, Ali kemudian mengajak Eva untuk berkeliling kota New York besok. Dan terlihat mereka berdua pun saling jatuh cinta. Di saat mereka semua sedang merayakan hari Thanksgiving, tiba-tiba Ibu Ali datang karena diundang oleh Ali untuk ikut makan-makan bersama mereka. Tetapi di sini terlihat Ance, Piah, dan Cinta yang tak suka dengan kehadiran Ibu Ali. Yang penting gimana masaknya, pakai hati, pakai cinta. Panas di sini Ali. Tapi kita makannya bukan di sini, di rooftop. Soalnya di sini ada yang panas. Tapi tak lama Ibu Ali mendapatkan telepon dari suaminya yang menyuruhnya segera pulang. Ali kemudian dihibur oleh semua orang di sana. Ali yang ingin menetap di New York kemudian mengikuti seleksi beasiswa dengan dibantu oleh Eva. Sedangkan di restoran Ratu-Ratu Queen, Ibu Ali mendatangi Parti dan meminta tolong agar membujuk Ali untuk pulang ke Indonesia. Ia juga memberikan sebuah cek untuk Parti sebagai bayarannya. Tapi jelas Parti menolak dan dia tidak habis pikir dengan Ibu Ali yang begitu tega dengan Ali. Ibu Ali mengatakan jika dia tidak bisa memberikan apa yang Ali mau. Menurutnya inilah cara yang paling masuk akal dengan menyuruh Ali pulang ke Indonesia. Malam harinya Parti mengatakan pada Ali apa yang terjadi pagi tadi. Tapi Ali tak mau percaya dan malah berpikir jika Ratu-Ratu Queen lah yang menghasut ibunya untuk menyuruhnya pergi. Dengan emosi Ali mengatakan jika dari awal Ratu-Ratu Queen cuma mengincar uangnya dan tak pernah memperdulikannya sama sekali. Ali kemudian mengemasi barang-barangnya lalu pergi menemui ibunya untuk membuktikannya sendiri. Di depan rumah ibunya, Ali mencoba untuk masuk dan mengatakan ia mau tinggal bersama ibunya di sana. Tapi ibunya melarangnya dan malah membawa Ali ke sebuah gang. Di dalam gang itu, Ali menanyakan
Apa maksud dari semua ini? Kenapa ibunya begitu tega? Ali juga mengatakan jika ibunya tak pernah tahu kalau dia harus merawat ayahnya yang terkena stroke dan harus melihat ayahnya bersedih setiap harinya. Ali menanyakan di mana ibunya saat itu dan seharusnya ibunya menemaninya di sana. Jika ibunya tak mau ada Ali di sini, seharusnya ibunya ngomong dari awal. Ibunya menjawab, jika dia sudah ninggalin Ali dan dia adalah ibu yang buruk, Ali boleh membencinya. Lalu ibu Ali menyuruhnya untuk pergi. Let's go. Dengan hati yang sangat hancur, Ali pun pergi dari sana. Ali lalu menemui Eva dan langsung memeluknya. Ali menangis jadi-jadinya di pelukan Eva. Di kosan milik Eva, Eva menyuruh Ali untuk menginap di sana malam ini. Dan di sana Ali melihat kembali momen-momen serunya saat bersama Ratu-Ratu Queen. Di pagi harinya, Ali kembali ke apartemen. Di sana, Ali memutarkan video yang ia buat untuk ibunya. Dan video itu berisi betapa bersyukurnya Ali bisa mengenal Ratu-Ratu Queen yang begitu baik pada dirinya. Ali juga meminta maaf atas sikapnya kemarin yang keterlaluan. Ibu Ali juga melihat video yang dikirimkan oleh Ali. Ali juga mulai mendaftar untuk ikut berkuliah bersama Eva di New York. Dan pada akhirnya restoran milik Ratu-Ratu Queen resmi dibuka. Sebuah pesan dari film ini adalah ada banyak jalan menemukan arti dari sebuah keluarga, baik keluarga sedarah maupun tidak. Keluarga merupakan orang terdekat yang dengan tulus menjadi tempat bersandar dan menerima kita apa adanya. Dalam cerita Ali, ia menemukan arti sebuah keluarga dari sosok 4 perempuan imigran asal Indonesia. Apalagi mereka berempat siap membantu Ali sekaligus melindunginya.